Gus Imin, sejak kapan percakapan dengan Pak Surya Paloh soal cawapres ini mulai berkembang secara serius? Apakah memang di malam itu, di Selasa malam, atau sebelumnya Anda sudah membuka pintu percakapan itu? Saya baru sekali ketemu Bang Surya dan Hasya itu bicara tentang Pilpres. Tidak pernah sama sekali. Nah, tapi ada peristiwa yang memang ini jalan Tuhan. Sekali itu, maaf Gus, sekali itu ya Selasa malam ya itu? Itu dok, saya tidak pernah ketemu dan saya tidak punya bayangan untuk berkoalisi dengan Nasdem. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Oke. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable. Tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan ya. Dengan bersatunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya. Sebenarnya yang terjadi apakah memang ini baru-baru saja? Kalau itu kan beredar kan 10 hari gitu ya. Beberapa hari terakhir, 2 minggu terakhir gitu lah kurang lebih lah. Sebenarnya gimana Cak infonya? Bocorin Sebenarnya manuver di dalam atau Muhaimin Iskandar mendekati Anies Baswedan dan Nasdem itu sudah sejak lama, Kang. Jadi yang kita dengar ya dari narasumber-narasumber baik di Nasdem maupun di PKB yang langsung berhubungan mereka berhubungan ya dengan Muhaimin Iskandar itu sudah sejak panen raya di Kebumen waktu Ganjar dan Prabowo seolah-olah dijodohkan oleh Jokowi begitu dan saat itu Muhaimin merasa karena kan waktu itu sudah ada deklarasi KKIR pendukung itu ya. KKIR itu kan dan sudah menandatangani lah seperti sebuah piagam koalisi gitu dan di situ kan sebetulnya PKB mengusung Caimin sebagai cawapresnya Prabowo. Nah setelah perjodohan di Kebumen itu Caimin merasa kok menjadi tidak jelas gitu. Makanya dari situlah Muhaimin bermanuver lah untuk mendekati koalisinya Anies gitu dan sudah ada beberapa diam-diam tentu diam-diam dan sudah ada beberapa kali pertemuan termasuk di rumah Anies di Lebak Bulus gitu. Ini pertemuan antara siapa dan siapa? Muhaimin dan Anies dijembatani oleh Ranger lah ya. Jadi diskusi atau komunikasinya itu di PKB melalui Jazil dan di Nasdem itu melalui Ahmad Ali gitu. Jadi mereka lah yang semacam mengatur, LO lah yang mengatur pertemuan-pertemuan itu dan mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar,